Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Di presentasi kami Di sini kami akan menjelaskan mengenai aplikasi yang kami rancang. Yaitu Easy Eat. Dan perkenalkan tim kami. Ada saya sendiri, Fahri Ahmad Maulana. Lalu ada Mikhail Wijaya. Ditambah dengan Vida Gaida Wafa. Lalu selanjutnya ada Muhammad Zafran Arman. Dan ada Muhammad Aziz. Nah, sekarang kita mau ngebahas nih apa aja yang udah kita bikin dan kita rancang. Kalian pernah nggak ngerasa bingung mau makan di mana? Atau kalian juga pernah udah ke restoran tapi malas untuk mesennya? Atau kalian juga pernah ngerasain bahwa kalian mau go cashless karena sekarang sudah zamannya digital, gue pengen cashless nih. Atau kalian juga pengen nyobain gimana kalau misalnya ada satu aplikasi yang bisa nge-reserve di mana aja dan kapan aja. Atau juga kalian pernah ngerasain nggak bahwa gue udah ke tempat itu tapi penuh. Nah, ini kita bikin namanya aplikasi Easy Eat. Tapi ada kerennya juga bahwa kita tuh tidak cuman untuk customer yang ingin menuju restoran, tapi kita juga ingin membantu business owner yang mempunyai restoran atau cafe. Nah, untuk mereka, kalian pernah nggak ngerasain bahwa kalian tuh pusing atau sangat overwhelmed terhadap gimana sih cara memanage restoran? Atau kalian ingin menganalisis bisnis kalian, gimana sih bisnis saya berkembang atau enggak? Atau kalian juga ingin mengenhance decision making kalian menggunakan data? Kalian juga mungkin pernah ngerasain bahwa memanage inventory itu susah. Dan kalian juga tentunya untuk business owner itu perlu yang namanya customer dan customer data. Kenapa? Karena mulai sekarang itu dengan kita punya customer data, kita bisa tahu nih gimana caranya untuk men-engage customer itu gimana. Nah, kita semua punya jawabannya, yaitu aplikasi Easy Eat. Nah, apa sih itu Easy Eat? Easy Eat itu adalah iOS app dan Android app yang menyatukan itu semua. Kita di sini mengakomodir untuk end user itu misalkan dia ingin menuju ke cafe yang tadi kita sebutkan lah. Dia itu pengen masuk ke cafe, pengen cari cafe, terus males mesen. Nah, itu kita ada Easy Eat juga. Nah, Easy Eat juga tidak hanya untuk user, tapi ada juga untuk business owner. Ketika misalkan ada seorang business owner nih yang ingin memanage bisnisnya lebih mudah gitu, agar lebih mudah, atau mereka ingin menganalisis bisnisnya perkembangannya kayak gimana, bisa menggunakan yang namanya Easy Eat. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh apa sih Easy Eat itu. Nah, sekarang kita akan ngejelasin bagaimana sih si Easy Eat ini bekerja. Jadi, Easy Eat itu menyediakan satu solusi simple untuk kalian yang ada di ruang lingkup restoran itu. Yang pertama itu jika kalian sebagai pelanggan nih, jadi Easy Eat itu akan memberikan solusi yang lebih mudah jika kalian ingin memesan makanan atau minuman, lalu membayar dan memesan restoran itu. Dan jika kalian ini sebagai merchant dari restoran kalian atau yang menjalankan restoran itu secara langsung, jadi Easy Eat itu akan memudahkan kalian untuk memanage order kalian, lalu mengumpulkan customer data yang sudah datang, dan memanage inventory kalian. Dan yang terakhir nih, kalau kalian itu sebagai seorang business owner, jadi Easy Eat itu akan mempermudah kalian untuk melihat data analitik dari bisnis kalian untuk meningkatkan decision making dari bisnis kalian menuju yang lebih baik. Nah, kan tadi udah dijelasin nih bagaimana sih Easy Eat ini bekerja. Nah, sekarang kita akan ngasih tahu kalian aplikasi yang sudah kita rancang ini dengan tampilan sebagai berikut. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, jika kalian itu sebagai seorang customer, itu kalian bisa memilih restoran, lalu bisa melihat restoran itu sendiri dari rentang harga menunya berapa aja, terus menu-menunya apa aja. Lalu kalau kalian mau melakukan reservasi juga bisa dengan tampilan sebagai berikut. Lalu selanjutnya itu
jika kalian seorang business owner dari restoran kalian. Nah, di sini itu aplikasi Easy Eat bakal memperlihatkan kalian data-data yang kalian perlu untuk meningkatkan decision making kalian. Lalu yang terakhir itu jika kalian sebagai seorang merchant atau yang menjalankan restoran itu secara langsung. Nah, di sini merupakan salah satu contoh tampilan yang bakal kalian gunakan di aplikasi Easy Eat. Ini itu sebagai aplikasi kasir contohnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses bisnis model kanvas yang dimiliki oleh aplikasi Easy Eat. Di sini ada customer segment, di mana target customer kita yaitu pelanggan restoran dan juga pemilik bisnis. Selanjutnya ada value proposition, yaitu nilai lebih dari produk Easy Eat, di mana pelanggan restoran dapat melakukan online payment dan juga convenience order. Untuk pemilik bisnis, mereka dapat melakukan analytical tools for business dan juga restoran management system. Selanjutnya ada channels, di mana kami memproduksi dan mendistribusikan aplikasi Easy Eat ini melalui web mobile apps dan juga Google Ads sosial media. Ada pula customer relationship, di mana kami mengelola hubungan dengan pelanggan melalui feedback rating system dan juga sosial media. Selanjutnya ada revenue streams atau profit, yaitu melalui transaction fee dan juga subscription fee. Ada juga key activities atau aktivitas utama, yaitu kami melakukan web mobile apps development dan juga marketing activities. Ada pula key resource atau sumber daya yang ada pada Easy Eat, yaitu web and mobile apps dan juga software engineer. Selanjutnya ada key partner yang dimiliki oleh Easy Eat, yaitu ada investor dan juga business owner. Dan yang terakhir ada cost struktur, yaitu elemen yang terdapat pada aplikasi Easy Eat, yaitu ada 3. Ada web and mobile apps development, ada marketing cost, dan juga IT infrastruktur. Baik, sekarang setelah bisnis model kanvas, kita mempunyai marketing plan, dimana itu sebenarnya sebuah tantangan buat kami sendiri, yaitu mempunyai dua customer yang berbeda, yaitu business owner tersendiri dan customer yang menggunakan service dari aplikasi kami. Nah, kami rincikan menjadi beberapa poin. Yang pertama, kita partneran dulu dengan lead kita, dan kata lain bekerja sama layaknya simbiosis mutualisme, di mana business owner mempunyai benefit dari aplikasi kami, yaitu free subscription, dan kita pun mendapatkan customer dari business owner tersebut. Dan yang kedua, kita membuat banner dan yang kecil, nggak usah terlalu gede. Tujuannya yaitu kita akan meletakkan banner tersebut di setiap meja customer dan dekat kasir, supaya customer tersebut melihat banner yang kita pasang dan langsung mencobai aplikasi tersebut yang kita buat, yaitu Easy Eat. Nah, lalu yang ketiga, kita memberikan promosi, di mana jika customer menggunakan aplikasi kami, kita memberikan promosi mungkin berupa potongan harga dan diskon-diskon lainnya di berbagai menu yang tersedia. Dan yang keempat, kita akan mempublish aplikasi kita lebih luas, misalnya di iklan-iklan yang ada di Google atau di internet atau platform lainnya. Nah, secara kesimpulan, kita rekap marketing strategi kita, yaitu yang pertama partner dengan lead kita, yaitu dimana business owner kita sendiri mendapatkan 3 month free trial business owner subscription. Lalu kita membuat banner sendiri yang kecil, dimana itu dapat langsung dicobai oleh customer.
dan langsung dinikmati saat itu juga. Dan yang ketiga, kita mempunyai promosi di dalam aplikasi itu. Setelah itu, yang keempat, kita akan mempublish aplikasi ini di iklan-iklan agar aplikasi kita dapat dikenal dengan orang banyak. Nah, yang terakhir adalah kita akan menjelaskan bisnis proses yang kita miliki. Nah, kalau kita bisa lihat, ini adalah bisnis proses kita. Diawali dari user. User itu pertama bisa nge-scan QR code yang sudah kita sediakan. Lalu dia make order. Setelah itu sistem nge-approve bahwa order itu valid atau tidak. Kalau misalnya ordernya tidak di-approve, kembali lagi ke make order. Kalau misalnya iya, tinggal make payment. Make payment, kita menggunakan gateway yang bukan milik kita sendiri, namun sudah disetujui oleh OJK. Lalu setelah itu ada payment validation. Setelah payment validation, ketika paymentnya sudah masuk, akan menjadi order. Kalau misalnya tidak, kembali lagi kepada make payment. Lalu masuk ke sistem untuk merchant si ordernya. Order itu akan masuk ke queue yang isinya order-order dari user-user lain. Setelah itu, merchant akan prepare order, deliver order, dan order finish. Ketika order itu sudah finish, maka datanya akan masuk ke database dan bisa ditampilkan di business owner. Jadi business owner bisa mendapatkan analytical data secara langsung. Itulah bisnis proses dari sistem EasyEat. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan presentasi tentang ide-ide kami, yaitu ide EasyEat. Selamat menonton kelompok berikutnya. Bye.